Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kajian teori akad ijaroh dalam KIS. Di sini saya Triwahyuni, nomor NIM 102 190 177 dan bersama dengan teman saya yaitu Rifda Tifka Kusuma. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ijaroh. Ijaroh yaitu sewa menyewa, merupakan transaksi yang digunakan sebatas pengambilan manfaat suatu benda bukan untuk kepemilikan bendanya. Pihak yang menyewa berkewajiban menyerahkan barang sewanya untuk dinikmati, bukan menyerahkan hak milik atas barang itu, sehingga penyewa mempunyai hak mengambil manfaat secara sah, namun harus menjaga barang sewa agar tidak rusak atau hilang. Kemudian yaitu ijaroh. Rukun ijaroh di sini ada 4. Yang pertama yaitu orang yang berakal atau akid. 2. Zigot atau akad. Ketiga, upah atau ujroh. Keempat, yang terakhir yaitu manfaat. Nah, kemudian yaitu syarat ijarah. Yang tadi kan rukun, yang sekarang yaitu syarat ijarah. Di sini yaitu balik dan berakal, menyatakan kerelakan, manfaat diketahui secara sempurna, objek boleh diserahkan dan digunakan secara langsung tanpa ada cacat. Objek ijarah adalah halal menurut syar'ah, yang disewakan bukan untuk kewajiban bagi penyewa. Objek ijarah adalah sesuatu yang bisa disewakan, upah atau ujroh ijarah harus jelas. Kemudian yaitu macam-macam ijarah. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu bersifat manfaat. Nah, di sini barang ijarah harus memiliki manfaat untuk penyewanya. Yang kedua yaitu bersifat pekerjaan atau jasa. Nah, di sini apapun itu boleh disewakan. Contohnya seperti traktor, menyewa traktor untuk mengelola sawah itu juga bisa. Nah, kemudian yaitu hak dan kewajiban mujir. Mujir adalah pihak pemilik objek perjanjian sewa menyewa atau pihak dalam yang menyewakan, yaitu wajib menyewakan barang yang disewakan pada penyewa, memelihara barang yang disewakan, memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan, menanggung cacat barang yang disewakan, berhak atas uang sewa sesuai di akad, menerima kembali barang sesuai masa sewa. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, saya Rifda Kusuma dengan NIM 102 190 163 dari kelas SMG. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Triwahyuni, di mana tadi di akhir dia telah menyampaikan mengenai hak dan kewajiban seorang mujir atau orang pemilik objek atau pemilik barang yang disewakan. Nah, di sini pada subbab selanjutnya saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban mustajir. Apa itu mustajir? Mustajir itu adalah orang atau pihak penyewa dalam suatu akad sewa menyewa atau ijarah. Nah, tentunya mustajir ini mempunyai hak dan kewajiban meliputi yang pertama itu adalah wajib menggunakan barang yang disewa sesuai dengan tujuan di akad. Jadi tentunya di awal pasti si mujir dan mustajir ini telah membuat suatu kesepakatan atau suatu akad mengenai barang dan juga tujuan yang akan digunakan, tujuan menyewa itu apa,
Semisal ketika si mustajir ini hendak menyewa mobil kepada mukjir, maka di awal itu pasti si mukjir akan bertanya, mobil ini akan digunakan di mana. Misalkan si mustajir ini akan menggunakan mobil tersebut untuk berpergian ke Surabaya, maka mustajir ini tidak boleh menggunakan mobil tersebut uh, untuk berpergian ke Semarang. Jadi harus sesuai dengan tujuan yang dia sampaikan di awal kepada mukjir atau sesuai dengan akad. Nah, selanjutnya itu adalah membayar harga sewa sesuai waktu yang ditentukan. Nah, jadi di akad pasti sudah ditentukan ya mengenai harga sewanya suatu barang dipinjamkan itu. Jadi si mustajir itu wajib membayar harga sewa sesuai waktu. Misalkan saja ya tadi menyewa mobil tersebut, pasti menyewa mobil tersebut pun juga ada batasan waktunya. Ketika meminjam pasti telah disampaikan kepada mukjir. Nah, apabila si mustajir ini menyewa misalkan satu paket 24 jam, menyewa di jam 10 hari Sabtu, maka hari Minggu jam 10 si mobil itu juga sudah dikembalikan dan juga harus dibayarkan dengan biaya yang sudah ditentukan di awal di akad oleh di antara mustajir dan juga mukjir. Nah, selanjutnya itu adalah berhak menerima manfaat dari barang yang disewakan. Tentunya si mustajir ini pasti tujuannya dia menyewa itu adalah untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Tidak mungkin sekali ketika seorang mustajir itu menyewa barang hanya untuk menyewa saja, pasti dia akan mengambil manfaat dari barang yang dia sewa tersebut. Jadi dia berhak untuk menerima manfaat barang yang disewakan. Nah, selanjutnya adalah berhak menerima ganti kerugian akibat cacat pada barang yang disewakan. Misalkan si mustajir ini dengan sengaja ataupun tidak sengaja merusak atau merusak barang atau objek yang disewakan tersebut ya, maka si mustajir ini wajib untuk mengganti rugi. Misalkan saja ketika mustajir itu meminjam mobil, nah tapi ternyata tiba-tiba di jalan itu dia menabrak trotoar atau bersempatan dengan kendaraan lain sehingga membuat mobil tersebut lecet. Jadi si mustajir ini wajib untuk mengganti kerugian, entah itu dengan membayar lebih ataupun membawa mobil tersebut ke bengkel. Jadi harus berani untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang dia perbuat selama masa penyewaan. Nah, selanjutnya itu adalah tidak mendapat gangguan dari orang lain selama penyewaan. Jadi ketika masih memiliki waktu atau masih ada dalam masa penyewaan, maka si mustajir ini tidak boleh diganggu oleh orang lain, entah itu mukjir sendiri ataupun orang lain. Misalkan saja ketika menyewa mobil di kesepakatan awal itu si mustajir menyewa selama 24 jam, maka selama 24 jam itu si mukjir itu tidak berhak untuk meminta si mustajir itu segera mengembalikan mobilnya karena memang waktunya belum habis ataupun ada pihak-pihak lain yang mengganggu. Itu tidak diperbolehkan selama masa penyewaan barang tersebut masih ada. Nah, sebab selanjutnya itu adalah mengenai jenis makjur yang diperbolehkan. Makjur itu adalah barang atau objek yang disewakan oleh si mukjir. Nah, dalam KHS pun itu disebutkan bahwa makjur itu haruslah benda yang hal atau mubah, dan juga makjur itu harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Jadi barang yang dipinjamkan itu haruslah barang yang mempunyai nilai halal dan juga mubah. Jadi tidak boleh barang-barang haram itu tuh disewakan kepada orang, dan juga penggunaan dari barang tersebut yang disewakan itu pun juga harus sesuai dengan syariat. Jadi tidak boleh kita itu meminjam suatu barang hanya untuk digunakan sebagai dengan tujuan yang buruk, itu tidak diperbolehkan. Nah, di KHS pun juga disebutkan bahwa benda yang dapat dijadikan objek bai atau objek jual beli itu juga dapat dijadikan makjur. Jadi pas di bab jual beli atau bai itu kan disebutkan bahwa syarat dari barang atau objek bai itu adalah dia harus jelas. Jadi jelas entah itu sifatnya, entah itu barangnya, itu harus jelas. Misalkan saja ada suatu tanah dan dimana tanah tersebut itu masih statusnya itu masih ada dalam sengketa, maksudnya itu tidak sedang diperebutkan lah, jadi tidak jelas antara siapa yang pemilik sah dari tanah tersebut. Nah, jadi tanah tersebut tidak boleh disewakan, tidak boleh digunakan, tidak boleh dipinjamkan. Nah, kenapa ya? Karena sifat dari tanah tersebut itu masih dalam sengketa, masih tidak jelas siapa pemiliknya, jadi tidak boleh digunakan. Nah, selanjutnya itu adalah masa pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa. Jadi
di sini itu di poin ini ada banyak sekali pendapat dari para ulama, dimana yang pertama ulama Hanafiyah itu berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat. Jadi sebetulnya mengikat itu tidak boleh dibatalkan, akan tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bila mana terdapat unsur dari salah satu pihak yang berakad, seperti misalkan wafat ataupun kehilangan kecakapan berbeda dalam hukum. Dalam artian ketika si salah satu pihak itu dia wafat ataupun dia itu sakitnya itu dalam artian sakit yang sudah tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa diganggu gugat, maka suatu akad ijarah atau sewa menyewa itu bisa dibatalkan meskipun sifatnya awal itu adalah mengikat. Nah, namun juga ada jumhur ulama yang mengatakan bahwa akad ijarah itu juga bersifat mengikat kecuali terdapat cacat atau barang tersebut jadi tidak bisa digunakan. Nah, tentunya kan dalam suatu sewa menyewa itu tujuannya itu adalah untuk dicari manfaatnya. Jadi ketika ternyata barang yang disewakan itu cacat ataupun rusak, kan jadi sudah tidak bisa bermanfaat lagi, maka itu boleh dibatalkan meskipun sifatnya mengikat. Nah, selanjutnya itu adalah cara pengembalian makjur. Jadi dalam KHES pada pasal 321 itu mengatakan ada dua cara pengembalian makjur. Yang pertama cara pengembalian yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Jadi ketika misalkan di dalam akad itu sudah ditentukan cara pengembaliannya seperti ini ya Bapak. Nah, jadi si pihak mustajir itu harus mengembalikan dengan cara-cara yang sudah ada dalam akad. Misalkan saja tadi menyewa mobil ya, di awal atau di akad itu ditentukan bahwa nanti dalam pengembalian harus membawa nota, membawa KTP dan membawa berkas-berkas lainnya. Jadi ya si mustajir itu harus membawa barang-barang yang sudah ditentukan itu gitu. Nah, selanjutnya ada juga cara pengembalian makjur di mana tidak ditentukan dalam akad. Jadi pengembalian makjur itu dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Misalkan saja ketika menyewa mobil itu tadi ya, nah di akad itu tidak disebutkan nanti pengembaliannya bawa ini. Nah itu ya seperti biasa aja, bagaimana mengembalikan mobil ketika dipinjamkan seperti itu loh. Ya bisa saja dengan mengembalikan STNK ataupun langsung mengembalikan kuncinya juga. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus lainnya karena tidak dituliskan dalam akad. Nah, selanjutnya itu adalah contoh kasus dari ijarah. Contoh kasus dari ijarah yang saya ambil di sini adalah pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem emplong di Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di mana berdasarkan pada akad sewa menyewa lahan pertanian ini itu dimanfaatkan dan dikelola lahannya agar dapat diambil manfaat dan juga hasilnya. Nah, sewa menyewa ini itu sebetulnya hanya sebatas karena kepemilikan tanah itu sesungguhnya berada di tangan pemilik lahan. Jadi dalam perjanjian sewa menyewa itu didasari dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Nah, perjanjian yang dilakukan terjadi ini sesuai dengan kebiasaan setempat. Jadi karena itu terjadi karena kebiasaan sudah turun-temurun seperti itu loh. Nah, sehingga sudah menggunakan sistem yang saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Nah, praktik sewa menyewa di sini itu menggunakan sistem emplong, yaitu sistem sewa menyewa berdasarkan musim selama 1 tahun, yaitu musim penghujan dan musim sesudah penghujan. Nah, karena mengingat situasi yang memungkinkan bagi penyewa untuk menggarap lahan di luar perjanjian, yaitu di luar musim pramusim, sehingga pemilik lahan terlambat untuk menanami atau mengelola lahan pertanian miliknya di saat musim penghujan tiba dikarenakan pengembalian lahan pertanian dari pihak penyewa tersebut terlambat. Jadi karena sistem percaya itu tadi ya, jadi awalnya karena musim itu kan sebetulnya si penyewa itu meminjamkan tanahnya atau lahannya itu ketika musim penghujan itu kan. Nah, akan tetapi ternyata ketika sudah musim penghujan itu selesai, si penyewa itu merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan setidaknya untuk menanami entah itu menanami tanaman apapun untuk di lahan tersebut. Nah, akan tetapi ternyata bahkan setelah perjanjian tersebut sebetulnya sudah habis, sudah bukan lagi musimnya dan seharusnya sudah kembali lagi kepada si pemilik, ternyata tanaman yang penyewa itu tanam di lahan tersebut itu belum selesai, belum tumbuh, belum panen. Nah, jadi si penyewa akhirnya si pemilik lahan itu akhirnya terlambat untuk menanami
lahannya dengan tanaman dia sendiri. Nah, intinya itu seperti itu. Nah, bagaimana perspektif hukum Islam mengenai praktek sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem emplong tersebut itu sebetulnya dilihat dari rukun dan syarat sewa menyewa. Praktek dalam sewa menyewa lahan pertanian tersebut itu khususnya dari pihak pengelola belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena apa? Nah, sehingga akad yang dilakukan masyarakat kampung Kuripan itu pihak penyewa yang mulai itu dan memanfaatkan lahan pertanian untuk diambil hasilnya ini dianggap belum sah dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena apa? Karena pelaksanaan penggarapan yang dilakukan oleh penyewa itu tidak sesuai dengan akad. Jadi di akad tadi kan hanya ketika musim 2 musim itu kan. Nah, tapi karena si awalnya si penyewa itu ternyata tiba-tiba memiliki apa ya, feeling yang kuat, oh ya ini aku masih punya waktu ini dan aku bisa menanami dan bisa panen dalam jangka waktu segini sebelum sebelum apa namanya, lahan itu dikembalikan kepada si pemilik. Akan tetapi kan ternyata pada realitanya uh, hingga pada masanya sudah habis ternyata si penyewa itu belum panen, akhirnya kan terjadilah keterlambatan pengembalian. Jadi itu tidak dianggap sah karena memang tidak sesuai dengan akad. Nah, jadi intinya secara garis besarnya menurut perspektif hukum Islam itu praktek sewa menyewa lahan apa sistem emplong di Kuripan itu tidak sah begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.